sekalian, Ibu tak turun saja di bawah biar lebih dekat dengan kalian, gitu ya. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, begitu ya. Ya. Sebelumnya Ibu ingatkan, selama 1 hari ini nanti anak-anak tetap jaga prokes ya. Tetap jaga prokes, masker tetap dipakai, kemudian tetap jaga jarak. Intinya tetap prokes dan mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Gitu ya. Baik. Sudah belum ada? Sudah? Ya. Baik, terima kasih. Itu yang belakang biar dikondisikan duduknya juga aman, nyaman, dan enak gitu ya, nak. Baik, anak-anak semua, alhamdulillah kita dalam kondisi semuanya sehat ya. Halo anak-anak. Halo. Kalau ibu menyebutkan halo, anak-anak jawab hai. Kalau ibu menyebutkan hai, anak-anak jawab halo. Itu sudah sangat biasa. Nah, sekarang ada hal yang baru ya. Kalau ibu mengatakan hai, anak-anak jawab fokus. Nah, gitu. Hal yang baru. Gitu ya. Nah, jadi nanti di tengah materi ada Bapak Ibu guru pemberi materi, kemudian bertanya, hai, anak-anak jawabnya bagaimana? Fokus. Nah, tangannya sambil fokus. Gini atau begini? Nah, fokus, gitu. Jadi set. Nah, ini melatih apa? Kecerdasan otak kanan. Nah, gitu ya. Otak kanan itu apa, nak? Otak kanan itu untuk apa? Untuk kreativitas, gitu ya. Konsentrasi. Baik, hai. Fokus. Nah, belum semua fokus baru. Nah, itu berarti belum. Kita ya, ibu buka biar lebih enak. Ya, mohon maaf ya, dan sehat semuanya. Hai. Fokus. Nah, sudah agak lumayan fokus gitu ya. Yang di belakang masih ngeliatin ibu terus. Nah, tidak apa-apa, orang lama nggak bertemu ya, nak ya. Ya. Baik, hai. Fokus. Nah, fokus gitu ya. Halo. Fokus sama ya. Kalau halo jawab hai, hai jawab fokus itu udah biasa, gitu kan? Nah, hai. Fokus. Nah, belum fokus gitu. Hai. Fokus. Sip. Halo. Fokus. Baik, gitu ya. Walaupun masih ada yang tertinggal, nanti sambil belajar. Nah, ini anak-anak harus fokus. Ketika fokus ya fokus. Oh, fokus, ibu mau menyampaikan apa ini, gitu ya. Biar suasananya mencair. Kalau ibu menyampaikan materi kemudian anak-anak pada tegang, ketak-ketik, wah ibu mah bingung, nanti materinya nggak sampai, nanti melayang-layang di tembok, gitu kan. Nah, baik, kita bermain-main dulu. Nah, mumpung masih pagi, anak-anak masih semangat gitu. Anak-anak hafal ya bahasa Inggrisnya di mana? Apa? Where is? Silahkan dicatat. Nah, dicatat, nanti kita main-main dengan pokoknya menyenangkan ya sama ibu, itu nggak ada yang menegangkan, gitu kan. Nah, harus dicatat dulu biar nanti bisa kompak semuanya, gitu kan. Bahasa Inggrisnya di mana apa? Where is? Ya, kalian tulisnya where is gitu kan. Ya, kalau di depan front. Nah, front nanti kalian tulisnya in front of. Gitu ya. Where is di mana? In front of di depan. Gitu kan? Kalau di belakang? Back. Yang lain di belakang? Ayo. Matsana mendunia. Nah, gitu kan? Inggrisnya juga harus oke, apalagi pengurus OSIS. Ayo Raffi. Belakang. Behind. Betul nak? Baik. Hai. Halo. Sip. Behind apa tadi?
baik. Where is di mana? In front of di depan, behind di belakang, gitu kan? Kemudian di samping. Di samping apa? Ayo, di samping kanan, di samping kiri. Apa? Di samping. Hah? Side, beside. Nah, beside is. Nah, ditambah is. Beside is di samping. Nah, nanti dinyanyikan. Where is di mana? In front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. Bisa nak? Lagunya apa itu? Anak kambing saya. Kita main-main saja seperti itu, biar nggak tegang gitu. Materi gampang, nanti 10 menit blong, buka buah, gitu kan? Waktu ibu sampai jam berapa? Duh, Mbak Putri. Setengah 10. Wah, masih panjang, masih banyak. Oke, gitu ya. Kemudian di atas. Di atas, bahasa Inggrisnya apa? Hah? Up, pinter. Up above. Nah, up above. Up above. Tambahi is. Up above is di atas. Nah, biar nanti kalau dinyanyikan pas. Up, up. Nah, gitu kan tulisannya. Above. Above is di atas. Nah, how above is di atas. Di bawah apa? Di bawah bahasa Inggrisnya. Hah? Down. Yang lain. Under. Yang lain. How above is di atas. Under ditambahi beneath. Under, beneath, di bawah. Under, beneath, di bawah. Nah, dicatat. Kalau nggak dicatat nanti nyanyinya nggak kompak. Soalnya opo tuh kui mau. Nah, gitu kan? Nah, gitu kan? Up above is di atas, under beneath di bawah, under beneath di bawah. Nah, gitu kan? Di sini apa? Di sini bahasa Inggrisnya. Here, pinter. Here. Di sana. Di sini, here. Di sana. Apa nak? There. Baik, sip. Here tambah over. Here, over, there. Nah, here, over, there. Di sini dan di sana. Nah, ya. Here, over, there. Di sini dan di sana. Nah, gitu nanti lagunya. Bisa dinyanyikan? Coba. Nah, dinyanyikan ya. Lagunya Anak Kambing Saya. Hafal semua toh? Mana di mana, gitu kan? Nah, sekarang diganti syairnya dengan bahasa Inggris. Baik, siap ya? Siap. Nah, biar anak-anak cair dulu suasananya, gitu kan? Baik, 1, 2, 3. Where is di mana? In front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. 2 kali. Where is di mana suaranya? In front of di depan, behind di belakang, beside is di samping, up above is di atas, under beneath di bawah, here over there, di sini dan di sana. How above? Up above is di atas, under beneath di bawah, here over there, di sini dan di sana. Gitu kan? 2 kali. Coba. Oh, harus pintar. Nanti anak-anak bisa ngajarin juga ke teman-temannya. Nanti kalau ada bapak ibu guru di kelas menggunakan ice breaker ya namanya ya, nah, seperti ini. Oh, kalian sudah jadi yang pertama. Begitu ya. Baik. Suaranya dikeluarkan. Nah, biar energinya juga keluar. Jangan disimpan di dalam. Oke. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Sip. Jangan carry. Nah, gitu ya. Baik. 1, 2, 3. Where is di mana? In front of di depan, sambil gerakan. Behind di belakang, di samping. Where is di mana? In front of di depan, behind di belakang.
samping. Up above is di atas. Under beneath di bawah. Here over there, di sini dan di sana. Up under beneath di bawah. Here over there, di sini dan di sana. Belum kok. Ya putri dulu, nanti tak kecil. Iya, nanti coba semangat yang mana? Ibu ingin dong, yang namanya pengurus OSIM itu harus semangatnya membara membahana, memecah dunia, kan gitu. Mau pengurus OSIM kok, ndelap-ndelop, enggak sih. Nah, ya, kelihatan nak, kalian harus pede dulu yang pertama. Ini nanti hubungannya dengan kepemimpinan. Bagaimana kalian mau jadi pemimpin kalau, mohon maaf ya, jalannya aja sudah. Pemimpin itu jalan dasar gitu, tapi bukan berarti sombong. Cara duduk juga ada caranya, duduk juga set. Nah gitu, para terus. Suruh berdiri tegak aja seperti ini sudah kelihatan. Nah sudah kelihatan, berarti gue orang pede. Nah gitu kan, set. Lain kanan. Nah itu, makanya ibu tes dulu. Nah sayap kanan dan sayap kiri dengan bersenang-senang dulu, bernyanyi-nyanyi dulu, begitu kan? Keluarkan suaranya, keluarkan energinya, gitu ya. Baik, kita mulai. Panitianya juga boleh ikut. Nah, gitu ya. 2 panitia nguatin di sini, 2 panitia nguatin di situ. Baik, siap ya? Yo harus gitu. Sama ibu tuh harus semangat, dan semangatin tadi, gitu ya. Baik. Hai. Nah. Halo. Sip, kita mulai dari where is di mana ya? 1, 2, 3. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Up above is di atas. Under beneath di bawah. Here over there, di sini dan di sana. Up above is di atas. Under beneath di bawah. Here over there, di sini dan di sana. Oke, untuk sementara belum maksimal. Nanti sekali lagi harus lebih kompak. Ibu mau lihat dulu yang di sebelah kiri. Keluarkan suaranya semuanya, ya. Itu menunjukkan kepedean kalian ketika kalian mengeluarkan suara dengan lantang. Nah, nek ning umi itu menunjukkan kalian tidak pede. Dibaca tidak apa-apa. Gitu ya. Baik, kita cek kanan sayap sebelah kiri. Hai. Bagus. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Say, where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Baik, up di atas, under di bawah. Over there, di sini dan di sana. Bagus. Di atas, under di bawah. Over there, di sini dan di sana. Oke. Baik, bersama-sama lebih up lagi. Itu yang di belakang ikutnya kemana? Nah, lurus ibu. Nah, yang kanan ikut kanan, yang kiri ikut kiri. Gitu ya. Baik, bersama-sama lebih up lagi suaranya. Nanti ada versi yang bahasa Arab. Nah, oh iya kan sana mendunia, English and Arabic. Gitu kan? Nah, harus siap anak-anak, harus biasa itu. Kenapa? Oh Korea, ya nanti Mbak Amira yang Korea. Nah, gitu kan. Kalau Korea kan anak-anak muda, gitu kan. Nah, yang penting saranghe. Gitu ya. Baik, kita mulai bersama-sama. Hai. Bagus. Sip, dah lebih baik. Hello. Bagus. Sip, kita mulai. 1, 2, 3. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. Say, where is di mana? Bagus. In front of di depan. Behind di belakang. Beside
di samping. Oke, up above is di atas, under bennett di bawah, here over there di sini dan di sana. Up above is di atas, under bennett di bawah, here over there di sini dan di sana. Keren, tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah mulai kelihatan aura kepemimpinannya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kepemimpinan, gitu ya. Baik. Sekarang yang kedua, bahasa Inggris. Gak usah yang susah-susah, ibu ajari yang mudah-mudah aja. Nah, gitu kan. Nah, sekarang bahasa Arab, sama, hanya diganti bahasa Arab. Nah, madrasah itu kan ciri khasnya bahasa Arab, gitu ya. Kalau in English, sekolah umum semua punya, kita punya. Nah, kita harus juga punya ciri khas bahasa Arab yang sekolah umum tidak semuanya punya. Kita ya, di mana bahasa Arabnya mana? Aina, wow pintar sih, keren. Nah, di mana Aina? Sama kayak tadi. Di depan bahasa Arabnya nanti sama. Aina di mana, gitu kan? Baik. Di depan amama, ya, good, baik, amama, ya. Kemudian di belakang waro'a. Ternyata lebih hebat-hebat bahasa Arabnya ya kalian ya. Wah, luar biasa ini. Ya, nggak apa-apa, keren. Nanti bahasa Inggrisnya di-up-kan. Nah, kita kan. Baik. Aina di mana, amama di depan, waro'a. Apa? Di samping itu bahasa Arabnya bijiwari, bijiwari, bijiwari di samping. Ya, bijiwari di samping. Di atas fauko, pinter, tambahin ala, gitu ya. Fauko ala. Jangan fauka, nanti ada bu fauka. Fauka itu intinya juga dulu mungkin maunya fauko yang selalu di atas. Nah, tapi di bahasa Indonesia kan jadi fauka. Fauko ala di atas. Terus di bawah tahta, ya tahta itu di bawah. Fauko ala di atas. Tahta itu di bawah, tambah itu. Di sini, guna, pinter. Di sana, guna-gunaka, pinter le, ya. Guna-gunaka di sini dan di sana, gitu ya. Baik. Nah, keren. Kalau tadi sudah lagunya sudah bisa langsung praktek. Semuanya dua kali. Coba satu, sudah semua bijiwari di samping itu bijiwari. Selain bijiwari apa di samping? Ada yang satunya di samping. Haula, ya haula ya, kanan kiri di sekitar haula, itu kan? Ya, tapi ini bijiwari. Ya. Baik, kita coba satu. Baik, halo. Baik, ya kita coba satu, wahid, isnen, salas. Ya, aina di mana, amama, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Satu lagi, aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Oke, semua berdiri dengan gerakan. Ibu pengen tahu cara berdiri calon pemimpin laksanakan. Nah, ya kan? Berdirinya sementara ini, waduh, beserah orang mintayan. Nah, gitu ya nak ya. Berdiri sambil nyanyi, gerakan tangan. Nah, ini menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Gitu. Otak kirinya mengingat-ingat, otak kanannya gerakan tangan.
Gitu ya. Baik, yang bahasa Arab dulu. Dibaca enggak apa-apa, yang satu boleh membaca, kalau belum hafal yang satu tangannya menggerakkan. Oke. Ya. Sambil biar kalian lebih fresh. Kita ya. Baik, 1 2 3. Aina di mana amama, ayo. Waro'a di belakang, bisiwari di samping. Oke. Aina di mana amama di depan. Waro'a di belakang, bisiwari di samping. Baik. Ala di atas, serta itu di bawah. Guna-gunaka di sini dan di sana. Ala di atas, serta itu di bawah. Guna-gunaka di sini dan di sana. Oke, sambil gerakan ya. Siap nak? Ya. Sekarang Inggris dulu. Kemudian lanjut yang bahasa Arab dengan gerakannya. Nah itu biar difoto sama Mbak Putri sambil gerakan kita ya. Berdirinya tegak, jangan dengkleng, jangan membungkuk set. Nah gitu kan. Itu jadi dipandang juga enak. Kalau duduk juga set. Itu jangan yang selayat-layat itu menunjukkan kita kurang percaya diri gitu. Nanti Ibu menjelaskan tentang kepemimpinan. Gitu ya. Karena bisa lihat tulisan dulu, nggak apa-apa. Ya, sebentar ya nak ya. Membahas tentang kepemimpinan. Tidak apa-apa. Oke, siap ya. Biasakan berdirinya tegak. Nah, baik. Lagu kayak gini Bapak Ibu guru itu udah hafal semua. Nah, biar kalian juga hafal. Kita ya dari versi yang bahasa Inggris dulu dengan gerakan. Kita ya. Siap? Hai. Bagus. Hello. Bagus. Oke, baik. Siap. 1 2 3. Where is di mana? Di depan, di belakang, di setis, di samping. Suaranya, where is di mana? In front of di depan, behind di belakang, beside is di samping, up above is di atas, under beneath di bawah, here over there, di sini dan di sana, up above under beneath di bawah, here over there, di sini dan di sana. Sip, sekarang yang versi bahasa Arab. Baik, hai. Hello. Baik, Wahid, Isnen, Talas. Aina di mana? Mama di depan, Waro'a di belakang, Bijiwari di samping. Depan, Waro'a di belakang, Bijiwari di samping. Foto ala di atas, tata itu di bawah, guna-gunaka di sini dan di sana. Foto ala di atas, tata itu di bawah, guna-gunaka di sini dan di sana. Oke, good, baik, mumtaz. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Begitu ya Naya? Ya, jadi sudah cair semua, suaranya sudah keluar, sudah bergerak-gerak. Nah, sekarang kita memasuki ke materi. Kita ya. Baik, materi yang pertama kalian adalah kepemimpinan. Ya, materinya adalah terkait dengan kepemimpinan. Baik, semua ya nak. Enggak, sehat gitu kan? Iya. Atau tadi ada yang mau mencoba Korea?
Ya, nanti Amira ngarang sendiri sama Afifat itu. Yang Koreanya itu bagaimana? Nah, itu kan, itu namanya inovatif, membuat inovasi, gitu ya, hal-hal yang baru, gitu. Baik. Nanti pakai bahasa Jawa juga boleh. Kalian tambahi bahasa Jawa, gitu kan, dengan lagu yang sama untuk ngomong adiknya yang di rumah, gitu kan, atau renang-renang ketika mau belajar, gitu. Baik, hai. Halo. Baik, kembali ke materi, kepemimpinan. Apakah di antara anak-anak ada yang tahu apa arti kepemimpinan? Atau pemimpin? Tentu anak-anak kan sudah terbiasa toh mendengar istilah kepemimpinan atau pemimpin. Nah, gitu kan? Pasti anak-anak begitu mau dapat materi kepemimpinan sudah membayangkan, oh ini. Nah, itu yakin kalian sudah punya semuanya pengetahuan tentang kepemimpinan atau pemimpin, gitu ya. Jadi anak-anak menjadi pengurus OSIM MTS Negeri 6 Bantul harus pede, harus yakin, harus percaya diri, begitu kan? Nah, begitu. Jangan takut salah. Karena kita semua sedang belajar. Begitu. Jangan orang jawab mono kuwi mono keliru. Nah, kemudian teman yang lainnya, ketika ada teman yang lain sedang berpendapat, ya, kemudian misalnya kok belum pas, boleh tidak menertawakan? Tidak boleh. Ini etika, ini karakter yang harus kalian punya. Jangan mudah mentertawakan teman. Paham ya nak? Nah, ini menunjukkan kedewasaan kalian. Nah, ada teman yang lain misalnya melakukan apa, kemudian mohon maaf mungkin belum pas atau ada kekeliruan, kemudian kita kok mentertawakan, terbahak-bahak sambil nunjuk-nunjuk. Wah, itu menunjukkan kita belum dewasa, belum mencerminkan sikap kepemimpinan. Paham ya nak ya? Jadi biar saja, salah ya enggak apa-apa. Namanya juga proses. Gitu ya nak? Baik. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang sudah kalian ketahui tentang kepemimpinan atau pemimpin? Tunjuk jari. Nah, gitu. Gak usah takut salah, gak usah. Nah, boleh. Silakan. Silakan. Ya, kepemimpinan atau pemimpin. Nah, kalian mesti punya pendapat. Nah, gitu kan? Mesti kalian sudah pernah membaca. Mesti kalian sudah sering ngobrolin tentang kepemimpinan, pemimpin, atau sering mendengar, begitu kan? Coba silakan. Nah, apa menurut kalian kepemimpinan itu atau pemimpin? Nah, belum ke kepemimpinan tapi pemimpin. Ibu di madrasah ini pemimpin bukan? Pemimpin kan? Nah, ayah kalian di rumah pemimpin bukan? Pemimpin kan? Nah, gitu kan? Nah, jadi ibu pemimpin di madrasah, yang dipimpin siapa? Semua yang ada di madrasah ini, gitu kan? Nah, kemudian bapak kalian juga pemimpin, yang dipimpin siapa? Semua anggota yang ada di dalam keluarga dan seterusnya, gitu kan? Nah, sekarang apa itu pemimpin atau kepemimpinan menurut kalian? Silakan. Iya nak. Orang yang memimpin, good, bagus, sudah berpendapat, oh luar biasa. Orang yang memimpin, sip. Nah, yang lain, silakan. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Oh, bagus jawabannya. Yang lain, silakan. Pemimpin adalah. Nah, silakan menurut kalian. Ayo. Tadi sudah satu berpendapat, luar biasa. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Mungkin ada yang mau melengkapi. Apakah hanya sebatas orang yang memimpin titik? Nah, tadi ibu sudah beri contoh. Oh, ibu berarti di sini pemimpin. Ya, pemimpin di mana? Di madrasah. Yang dipimpin siapa? Ya semua yang ada di madrasah, dari guru, pegawai, anak-anak dan semua yang ada di madrasah. Iya, oke, silakan nak. Oke, pakai mic nak. Latihan. Nah, biar difoto sama Bu Putri. Silakan. Orang yang berani bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Oke, sip, tepuk tangan. Namanya siapa nak? Intan. Baik, Mbak Intan. Kelas berapa nak?
8D, pemimpin adalah orang yang berani bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Wow, keren. Tadi baru pemimpin adalah orang yang memimpin. Kemudian ini tadi namanya siapa, Mas? David. Hafid. Nah, namanya sama dengan Mas Hafid yang ketua kemarin. Kemudian Mbak Intan melengkapi, orang yang berani bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Wow, luar biasa. Masih ada lagi yang mau melengkapi lagi? Nah, ada 2, 1 lagi mungkin biar ganjil. Allah kan suka yang ganjil-ganjil. Nah, enggak apa-apa, silahkan. Mau melengkapi boleh, atau mungkin ada pendapat yang lain juga boleh. Silahkan. Dari Mas Hafid dan Mbak Intan. Nah, silahkan. Tunjuk jari. Osimnya Mat Sanaba harus keren dan berani. Nah, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh takut-takut berpendapat. Nah, gitu ya, semuanya berproses. Karena ibu yakin kalian di sini punya semua. Hanya tinggal keberanian untuk mengungkapkan. Ini yang akan ibu bidik. Nah, gitu kan? Jadi kenal, gitu. Jangan cuma di sini terus, gitu kan? Baik, 2 pendapat sudah keren, sudah bagus. Silahkan. Pemimpin adalah, ayo, menurut kalian? Oke, kayaknya ketua OSIM-nya nih yang mau berpendapat. Silahkan, Nak Rafli. Nih, pakai ini. Oh, enggak sampai ya. Maju. Nah, dia difoto sama ibu. Nah, silakan berpendapat. Harus beri contoh sama pengurus yang lain. Ya. Pemimpin adalah orang yang berani mengambil keputusan dalam suatu masalah. Pemimpin adalah orang yang berani mengambil keputusan dalam suatu masalah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Pemimpin adalah orang yang berani mengambil keputusan dalam suatu masalah. Wah, keren sekali. Ya, jadi pemimpin itu orang yang memimpin. Pemimpin itu orang yang berani bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpin, kata Mbak Intan. Kemudian ketua OSIM-nya melengkapi, pemimpin adalah orang yang berani mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Keren dan keren, luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Iya, baik anak-anak. Jadi yang disebut dengan pemimpin atau kepemimpinan adalah, nah ya, kalau menurut berbagai macam teori, berbagai macam pendapat itu banyak sekali. Nah ya, ini nanti anak-anak bisa membaca juga di slide yang ibu tampilkan, begitu kan, terkait dengan teori kepemimpinan, ya. Nah, teori kepemimpinan itu banyak sekali. Ada yang menurut Wahyu Sumijo, ada yang menurut Mujiono, ada yang menurut Felder dan seterusnya. Nah, kemudian tadi menurut anak-anak sudah disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin, pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab, pemimpin adalah orang yang berani mengambil keputusan dan seterusnya. Sekarang kita rangkum jadi satu, kan begitu? Dengan demikian yang disebut pemimpin adalah, gitu kan? Kalau pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan itu bentuk actionnya. Bisa membedakan, nak? Kalau pemimpin itu orangnya, biasanya orangnya disebut dengan pimpinan, gitu kan? Tapi kalau kepemimpinan itu actionnya, gitu ya, bisa ya membedakan. Tadi pemimpin adalah orang yang memimpin. Nah, udah betul. Kita gabungkan jadi satu, orang yang memimpin, yang berani, nah, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin dan berani mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Nah, ini pemimpin. Kalian sudah tahu semua. Tinggal kita rangkum. Pemimpin adalah orang yang memimpin, yang berani bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpin, gitu kan?
kemudian berani mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Ini pemimpin. Nah, kalian harus tahu dulu pemimpin, baru kita masuk kepada kepemimpinan. Kepemimpinan tuh actionnya, caranya, upayanya. Apa nih upaya yang akan ditempuh oleh seorang pemimpin? Nah, itu disebut kepemimpinan. Caranya, gayanya. Setiap orang kan punya gaya masing-masing. Ya tak? Nggak semuanya sama. Nah, gitu. Teorinya sama, tapi nanti actionnya tidak semuanya sama. Gitu. Karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikannya berbeda. Gimana? Latar belakang apalagi yang mempengaruhi seseorang itu kok memimpinnya berbeda-beda. Nah, karena orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya Ibu sudah menyebutkan latar belakang pendidikan. Mempengaruhi betul terhadap kepemimpinan seseorang. Mempengaruhi betul? Mempengaruhi. Nah, apalagi yang mempengaruhi seseorang dalam memimpin atau mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Ya. Selain pendidikan apa nak? Lingkungan. Mbak Intan luar biasa, pendidikan juga mempengaruhi. Lingkungan juga mempengaruhi nak. Baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, madrasah, lingkungan masyarakat mempengaruhi betul? Sangat mempengaruhi. Nah itu, apalagi ada pendidikan, ada lingkungan, ada apa lagi? Ya, ada apa lagi yang mempengaruhi seseorang dalam memimpin? Apa nak? Apa? Negara. Nah, negara masuk dalam lingkungan betul? Masuk lingkungan ya nak ya? Bagus, sudah berpendapat negara. Antara kepemimpinan negara Indonesia dengan negara Arab sama apa lain? Lain. Indonesia sama yang dekat saja tetangga kita. Malaysia sama apa lain? Lain. Dengan Australia? Lain, gitu kan? Karena itu tadi lingkungan. Nah, apalagi perekonomian, faktor ekonomi mempengaruhi betul? Mempengaruhi nak. Seorang pemimpin yang sudah terlanjur jadi orang kaya, terlanjur kaya, nah gitu kan. Dengan pemimpin yang mohon maaf secara ekonomi dia belum mapan, dalam memimpin mempengaruhi betul? Mempengaruhi, walaupun tidak 100%, tapi di sana pasti ada pengaruhnya, gitu ya. Baik pendidikan, lingkungan, ekonomi, apalagi agama. Ya, agama mempengaruhi nak? Jelas ya, mempengaruhi banget agama itu. Ketika pemahaman agamanya adalah pemahaman agama yang moderat. Moderat tahu nak? Moderat itu yang tidak kaku. Nah, ini yang sedang kita usung bersama-sama nak, terkait dengan moderasi beragama. Gitu ya nak? Moderasi beragama itu maksudnya dalam beragama kita harus moderat. Moderat niko pripun? Tengah-tengah. Nabi kan ngendikan bahwa sebaik-baik umat adalah umat yang di tengah-tengah, umatan wasaton, di tengah-tengah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi kita beragama itu yang di tengah-tengah saja, tidak terlalu ekstrim kanan, nah, gitu kan? Tidak terlalu ekstrim kiri, gitu, tapi di tengah-tengah, gitu kan? Ekstrim kanan itu bagaimana? Ekstrim kanan itu ya yang, oh maaf ya, terlalu fanatik banget. Oh, apa? Termasuk teroris di dalamnya. Wong ahli agama kok teroris? Nggak boleh. Agama itu mengemban amanah perdamaian, gitu kan? Nah gitu, jadi nggak boleh. Itu namanya ekstrim kanan, terlalu fanatik. Opo-opo rainto, opo-opo bidungah, gitu kan? Opo-opo haram. Nah itu kan.
Nah itu, jadi kita wawasan wacana agamanya harus luas. Itu ya nak ya, moderat. Juga nggak boleh ekstrim kiri, sing opo-opo entok, ora opo-opo, entok kuwi. Wah, nggak ada batasan mana halal haram, ini juga tidak boleh. Bahkan ora ono agama yo ora apa-apa. Sing penting prilakune apik iki yo ora entok. Nah, gitu nggih. Jadi harus moderat begitu. Moderasi gitu. Jadi bagaimana biar kita bisa moderat dalam beragama? Harus banyak belajar. Paham ya nak? Harus banyak membaca buku. Gitu ya nak? Harus banyak literasi. Harus banyak ngaji dari berbagai macam sumber. Gitu ya nak ya? Baik, itu agama. Sip, ini harus ibu sampaikan kepada anak-anak juga gitu. Jadi moderasi beragama, saling menghargai, saling menghormati. Ketika ada temannya yang wah lah kok subuhnya nggak kunut, ya kita hormati. Wah lah kok subuh mau kunut, bingung ngah nggak boleh. Nah gitu kan, karena semua sudah ada dasarnya. Paham ya nak? Oke, baik. Jadi kita harus luas wawasannya, saling menghormati, saling menghargai, baik intern agama kita maupun ekstern dengan agama yang lain. Paham ya nak? Ya, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Baik. Yang selanjutnya masih ada lagi selain pendidikan, lingkungan, ekonomi, agama, apalagi budaya, baik sosial, budaya masuk lingkungan, ini banyak sekali. Ras, sosial, budaya, gitu ya, Mas Raffi, keren. Masih ada satu lagi mungkin yang masih tertinggal, mempengaruhi apa tidak? Nah, apa kira-kira? Politik. Baik, politik ini nanti masuk juga ke dalam sosial, lingkungan, gitu ya. Sekarang yang sedang hangat apa nih politiknya, jelas itu sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan itu sangat luas sekali. Baik, masih satu lagi, apa? Fisik. Fisik itu benar dia nak kan jadi momen itu gede dhuwur bahkan kamu sampai Pak Presiden kita Pak Jokowi ya langsing kok. Nggih nak Pak Jokowi langsing karena rajin puasa Senin Kemis itu loh nak. Coba kalian baca itu. Nah, rajin puasa Senin Kemis. Biasanya mohon maaf ketika jadi pemimpin, jadi pejabat apalagi presiden itu kan semakin berkembang perutnya. Iya kan? Nah, semakin gemuk. Nah, Jokowi enggak loh. Iya kan? Nah, presiden kalian tuh luar biasa gitu, tetap langsing, tetap lincah. Karena itu tadi rajin puasa. Coba kalian ngulik terhadap bagaimana kepribadiannya Pak Jokowi. Nah, ini keren. Kalian perlu membaca biografi orang-orang hebat. Nah, gitu ya. Biar dari yang dibaca mana nih yang bisa saya ikuti. Itu nggak harus semuanya, nggak apa-apa. Disesuaikan dengan kita, gitu ya. Nanti yang mana yang bisa kita ikuti. Oh, aku ketoke iso iki puasa Senin Kemis. Oh, aku ketoke iso salat malamnya dan seterusnya, gitu ya. Aku ketoke iso setiap saat memanfaatkan waktu membaca sekecil apapun. Nah, kita bisa, oh bagus. Gitu ya nak. Baik, untuk fisik tidak terlalu ya nak ya. Walaupun itu juga mempengaruhi. Nanti ada itu dalam hal-hal yang harus dimiliki. Nah, termasuk penampilan, cara berpakaian. Nah, itu secara fisik maksudnya. Jangan sampai mohon maaf pimpinan kok pakaiannya orang disetrika misalnya, gitu kan? Nah, itu yang nyawang kan kurang, gitu kan? Aduh, kok nggak rapi. Yang satu dimasukkan, yang satu ngelewer-ngelewer misalnya. Kok ininya nggak dikancing, nah nggak rapi kan nggak ini. Masalah ibu-ibu pakai jilbab kok menceng-menceng lah, yang nyawang yo serah respect gitu. Nah jadi ini nanti ada, tapi bukan fisik menjadi salah satu syarat. Baik, apalagi coba satu lagi, ada enggak? Apa nak? Ada yang berpendapat di sini? Baik. Diri sendiri, oke, diri sendiri
Harus nanti hubungannya dengan kepribadian, dengan percaya diri dan seterusnya. Satu lagi, apa? Kira-kira pertanyaan ibu, apakah umur termasuk hal yang mempengaruhi untuk kepemimpinan? Umur pengaruh tidak? Tidak ya. Baik, umur itu tidak menjadi pengaruh dalam kepemimpinan secara 100%. Dalam artian apa? Ketika umurnya masih muda, belum tentu dikatakan, oh si cang cilik kok harus jadi pemimpin raiso. Nah, ya enggak? Tapi yang menjadi ukuran adalah kedewasaan. Kedewasaan tidak ditentukan dengan umur. Gitu ya nak? Boleh jadi kalian itu masih MTS, kelas 1, kelas 7, kelas 8, tapi lebih dewasa daripada kakak-kakak kelas kalian yang sudah SMA, bahkan yang sudah kuliah. Bisa enggak? Bisa. Padahal umurnya terpautnya jauh banget. Ya enggak nak? Nah, bisa karena kedewasaan, cara bersikap, cara berpikir. Terus dari mana Bu kedewasaan itu bisa didapatkan? Dari kita rajin literasi. Gitu ya nak? Nah, itu maka kedewasaan akan muncul. Nah, kalau umurnya sudah banyak, tetapi mohon maaf, opo-opo kok ora iso, ora terampil. Nah, ada acara kayak begini aja bingung apa yang harus dilakukan nih. Nah, ini berarti nggak dewasa, belum pas untuk jadi pemimpin. Tapi walaupun masih MTS, karena kalian punya pengalaman yang bagus luar biasa, mau ada acara ini sudah di sini ini sudah terplanning. Oh, sesuk yang harus disiapkan 1. Nah, lalu ini dewasa loh nak. Orang bingung nih, oh ya apa? Aku nggak seperti itu. Aku ya orang ngerti. Apa sih itu ambu? Ini berarti nggak dewasa. Tapi langsung kalian tempat. Nah, nanti dari sini berkembang. Oh iya tempat. Di mana? Lab IPA. Apa yang harus diperlukan? Nah kan begitu. Dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Nah gitu kan. Konsumsi, wah penting. Gitu kan. Dan seterusnya. Ini menunjukkan kedewasaan walaupun umurnya masih MTS. Keren kan? Oke, luar biasa. Baik. Itu tadi pemimpin ya, dan hal-hal yang mempengaruhi dalam kepemimpinan. Sekarang kepemimpinan, tadi Ibu sudah menyampaikan kalau pemimpin itu orangnya, gitu kan? Pemimpin, orangnya disebut pimpinan, gitu kan? Kemudian satu orang disebut pemimpin, kemudian ada istilah yang kedua, kepemimpinan. Tadi Ibu sudah menyampaikan kepemimpinan adalah actionnya, gitu kan? Upayanya. Hal-hal yang dilakukan, apa menurut kalian kepemimpinan itu? Ya pasti hubungannya dengan pemimpin. Nah, kepemimpinan adalah apa? Upaya. Iya kan? Ada upaya, ada usaha, ada action. Gitu kan? Nah, upaya atau usaha atau perbuatan yang coba dilihat. Oh, upaya untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan terjadinya kesatuan visi dalam kelompok. Jadi kepemimpinan itu upaya mempengaruhi orang lain. Ayo jadi pimpinan kok ora iso mempengaruhi orang lain. Jalan. Nggih, jadi pimpinan kok nglempem wae. Meneng wae, ayo nggak jalan. Jadi upaya, usaha mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi untuk bersama-sama mencapai tujuan. Nah, jadi dalam kepemimpinan itu harus ada apa? Tujuan yang akan dicapai. Yang di bawah saja ya itu, yang simpulan itu. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang lain, memiliki kemauan mencapai tujuan dan visi yang sudah ditetapkan.
tujuan, visi, dan misi yang sudah ditetapkan. Nah, nih dari sini nanti kita akan masuk kepada kepemimpinan. Kalian harus paham dulu. Nah, ini pengertiannya kalian sudah sip gitu ya? Sudah sip ya? Oke. Jangan sampai bicarakan kepemimpinan yang bingung. Nah, sekarang udah tahu ya. Pemimpin apa, baru kepemimpinan apa, udah tahu. Gitu. Baik, dicatat, boleh. Jadi kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang lain. Jadi orang lain harus dipengaruhi. Tapi itu hal-hal yang orang lain agar mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi bersama. Sudah? Baik. Hai. Hello. Siap. Oke. Nah, pertanyaan Ibu. Setelah ada pengertian terkait dengan kepemimpinan, pertanyaan Ibu, apakah dalam suatu kepemimpinan atau pemimpin hanya untuk hal-hal yang baik? Apakah dalam suatu kepemimpinan dengan mengacu kepada pengertian tersebut hanya untuk hal-hal yang baik? Silakan berpendapat. Gitu, asik kan? Nah, silakan. Kalian kan udah tahu pemimpin adalah apa, pimpinan, kepemimpinan itu seperti itu. Ya upaya mempengaruhi orang lain, gitu kan? Agar punya kemauan mencapai tujuan, visi misi yang sudah ditetapkan. Pertanyaan Ibu, apakah dalam suatu kepemimpinan hanya untuk hal-hal kebaikan atau hal-hal yang baik? Berpendapat. Ayo, was pengurus OSIM-nya Matsanaba pasti keren, mendunia gitu loh. Ayo. Iya, alasannya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Ketika berpendapat harus punya alasan. Oke, betul. Sip. Ayo le, Mas. Keburukan nanti menangkap dosa. Baik. Menanggung dosa yang dipimpin. Keren. Ya, sip. Ya. Jadi kepemimpinan harus untuk kebaikan. Karena kalau tidak baik menanggung dosa. Karena mendapat dosa dari yang dilakukan dosa. Intinya menanggung dosa yang sudah dilakukan, gitu ya. Baik, ini Ibu baru secara umum ya. Pertanyaannya, apakah dalam kepemimpinan itu hanya untuk hal-hal kebaikan atau tidak? Oke, ada yang lain? Intan lagi? Oke, nanti habis Intan ada yang lain. Jangan Intan lagi, silakan. Ya. Baik, tergantung orangnya. Kalau orangnya yang jadi pimpinan ini baik, membawa kebaikan ya jadi baik. Kalau yang jadi pimpinan ini jahat, tidak baik, ya menjadi tidak baik. Nah, itu tergantung orangnya. Begitu ya. Baik, Ibu ulangi. Bagus-bagus. Karena kalian punya argumentasi masing-masing. Oke, yang lain lagi silakan. Apakah dalam kepemimpinan ini hanya untuk kebaikan atau tidak? Ibu ulangi lagi. Berdasarkan teori loh ya, belum sikap yang kita ambil loh ya. Paham ya? Bisa membedakan ya? Berdasarkan teori dan mungkin dalam kenyataan. Oke, silakan yang belakang. Halo. Hai. Semua hantu. Hai. Nah, fokus gitu ya. Hai. Sip. Ayo yang belakang. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Ya, tadi 3 ini di depan terus. Belakang juga harus berpendapat dong. Kan sama jadi pengurus Matsanaba. Ayo, kelompok yang di belakang. Kalau tidak tunjuk jari, Ibu yang nunjuk. Silakan. Harus ada yang mewakili. Meja belakang. Oh, setiap meja harus ada yang mewakili. Ini konferensi meja persegi, gitu. Jadi kata Mas Fahri, tidak semua orang yang jadi pemimpin itu baik untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ada orang yang tidak baik pun bisa jadi pemimpin.
Iya kan? Bisa mempengaruhi orang lain. Nah, alasannya apa tadi? Ya karena ini wawasannya udah bagus. Ya, sudah ke sejarah. Nah, ini luar biasa. Dulu Bu, waktu ada PKI, pimpinannya juga tidak baik. Nah, membunuh orang dan seterusnya. Ini kan ada pimpinannya enggak? Ada. Baik tidak? Tidak baik. Nah, kita kan kemudian ada yang membunuh pembantaian Palestina dan seterusnya. Wah, ini udah keren. Nah, wawasannya sudah luas. Nah, ini loh pengurus OSIM-nya Maksanaba mendunia. Nah, kita ya, Mas Fahri, tepuk tangan untuk Mas Fahri. Baik, Mas sini, silakan. Ya. Siapa? Oh, tadi sudah? Sudah. Atau mau ada lagi? Ya, silakan Mas. Iya, jalan pemimpinan itu harus yang baik. Karena yang dipimpin akan jadi saksi, besok dimintai pertanggungan di hari kiamat. Keren. Wah, luar biasa ini. Ya, jadi sudah karakternya sudah sangat kuat. Nah, karakter agamanya sudah sangat kuat. Dan ini bagus. Yang terakhir, kelompok sini. Ya, oh masih ada, boleh nanti. Oh masih dua ya. Ini tadi ya, masih dua. Biar adil. Adil. Ya. Pertanyaannya, ini kan pengertiannya bahwa kepemimpinan upaya mempengaruhi orang lain, gitu kan? Agar orang lain punya kemampuan untuk mencapai tujuan, gitu kan? Satu tujuan, satu visi, satu misi. Pertanyaan Ibu, apakah dalam kepemimpinan ini mesti ya tentang kebaikan? Nah, kan gitu. Ayo, silakan. Yes or no, kemudian what your argumentation? Gitu kan? Sangat biasa. Ya. Tidak. Alasannya? Iya, tidak. Karena ada satu kelompok yang dipimpin untuk melakukan apa nak? Kejahatan. Nah, di dalam masyarakat, apakah anak-anak sering menyaksikan ada suatu kejahatan yang ada pimpinannya? Ada enggak? Ada ya? Oke, ini argumentasinya sudah sangat luar biasa. Yang di sini? Ya, biar adil. Cuma 20 menit, siap. Ya, yang di sini? Ya. Oke, alasannya? Untuk tujuan kebaikan. Baik, yang terakhir. Tidak, karena berjalannya suatu tujuan tergantung karakter pemimpin. Baik, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah berpendapat. Baik. Terima kasih anak-anakku, luar biasa. Ternyata hebat-hebat semua. Keren ini, Nek. Pengurus OSIM-nya kayak gini, Rafli, teman-teman kamu. Besok itu OSIM kita harus lebih eksis daripada yang kemarin. Gitu ya. Jadi ketika ada event apapun, kalian harus menjadi yang terdepan. Gitu ya. Nggak usah menunggu dioyak-oyak Bapak Ibu guru, tapi kalian yang punya ide, Bu, OSIM apa kegiatannya, mau mengadakan ini, boleh enggak? Nah, ada Semeru, jeder, kalian punya ide langsung. Iya enggak? Ibu, ada Semeru gimana? Ada penggalangan dananya? Oh keren, jangan menunggu diperintah. Nah, gitu ya. Karena ini luar biasa ternyata ide-idenya. Baik, anak-anakku semua, berdasarkan pengertian ini bahwa kepemimpinan adalah upaya ya, untuk mempengaruhi orang lain, untuk mencapai satu tujuan, visi dan misi. Berarti yang namanya kepemimpinan itu kadang ada juga yang tidak baik. Iya enggak? Iya kan? Kadang ada yang tidak baik, kadang ada yang baik. Nah, kemudian bagaimana? Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai anak madrasah, sebagai orang yang beriman, tentu kepemimpinan yang kita pegang adalah upaya mempengaruhi orang lain untuk berbuat
kebaikan. Bisa dipahami? Tapi ada orang yang memimpin untuk hal-hal yang tidak baik. Banyak. Coba anak-anak, kenapa ada kelitih di Jogja? Karena ada yang mimpin. Kenapa ada geng motor di Jogja? Karena ada yang memimpin. Iya enggak? Kenapa ada pembobolan bank? Karena ada yang memimpin. Nggih betul. Nah, tapi apakah mereka benar? Tidak. Kita sudah mempunyai sikap. Bisa membedakan di sini? Dan anak-anak, di dalam suatu hadis pernah dikatakan bahwa suatu kejahatan yang dipimpin dengan terorganisir, dengan sangat baik, akan bisa mengalahkan kebaikan. Pernah membaca? Pernah membaca? Belum. Ibu kasih tahu hari ini. Ini warning. Ini peringatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Pahamnya? Karena ada orang yang memimpin untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya kalian hati-hati. Mau enggak kalau ada yang mengajak kita dipengaruhi untuk hal-hal yang tidak baik? Tentu tidak. Tapi ada tidak? Ada tidak? Banyak. Gitu kan? Nah, itu. Jadi ada gerakan-gerakan yang tidak baik, ada apapun perbuatan yang tidak baik, kejadian tidak baik, ada yang memimpin, mempengaruhi orang lain. Ayo, gue motor, hidup. Nah, misalnya, ayo hidup, nih orang hidup, soalnya tatar motor, kan gitu. Gitu kan? Nah, kemudian mereka membagi hutang, membuat kerusakan dan sebagainya yang tidak terjadi. Tetapi apa? Mereka bisa eksis, mengalahkan generasi-generasi yang baik-baik karena apa? Mereka terorganisir dengan baik. Paham nak? Maksud itu. Nah, makanya kita harus lawan. Nah, mereka dengan apa? Membuat kepemimpinan yang solid. Nah, ini kita akan masuk. Bagaimana kepemimpinan yang baik? Bagaimana kepemimpinan yang solid? Biar tidak terkalahkan oleh mereka yang tidak baik. Paham nggak sampai di sini? Karena kita sudah diingatkan bahwa perbuatan yang tidak baik kalau diorganisir, dipimpin dengan sangat rapi dan baik, dia akan mengalahkan kebaikan. Ngeri karena ini tugas kalian bersama. Bagaimana kalian berawal dari pengurus OSIM ini bisa solid, Mas Rafli, ya, bisa solid, terorganisir dengan baik, programnya juga terprogramkan dengan baik, solid. Nah, kalian akan bisa mengawal semua program madrasah dengan terorganisirnya baik. Paham ya? Sehingga kalian bisa eksis dan ini menjadi pembelajaran kalian untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Paham ya nak? Ibu sudah diingatkan waktunya kurang 10 menit lah. Baik. Kemudian yang berikutnya etika. Ya, etika kepemimpinan bagaimana? Etika kepemimpinan itu kita nggak usah jauh-jauh nak. Kita dalam berkepemimpinan itu mencontohnya kepada Nabi kita saja. Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat apa saja. Ini nggak usah yang ini, ke bawah aja. Terus nah, ini ya landasan kepemimpinan Rasulullah. Iya kan? Rasulullah itu kan suri teladan kita. Kita mau mencontoh siapa lagi coba? Menjadi pemimpin yang dicontoh juga Rasulullah. Kenapa MTS Negeri 6 Bantul ibu cetuskan di sana dengan tagline Matsanaba cinta di hati? Singkatannya apa nak? Matsanaba mendidik dengan cinta, mendidik dengan hati. Keren. Kenapa? Ya nggak jauh-jauh. Nyontohnya hanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pendidikan itu harus dengan penuh cinta, disampaikan dengan hati, maka akan sampai. Gitu kan? Tidak dengan butakan, tidak dengan kekerasan, no, gitu kan? Gitu. Nah, demikian juga kalian. Nah, itu. Jadi kita mencontohnya hanya di sifat Rasulullah ada berapa? Nah, sifat. Nah, ada 4 ya. Yang pertama, sidik, amanah,
Fatona, tablet. Hanya 4 saja ini kalian miliki, maka kalian sudah menjadi seorang pemimpin yang sangat keren, yang mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Benar, berkata benar, berbuat benar, berpikiran benar, gitu kan? Nek batin ya benar, gitu kan? Nah, rentok lo nak batin kok sing elek, nggak boleh, gitu. Jadi niatnya benar, pikirannya benar, gitu kan? Kemudian batinnya benar, actionnya juga benar. Berarti apa? Ketika jadi pemimpin, baik jadi pemimpin maupun jadi yang dipimpin, tidak boleh bohong, gitu kan? Ini Ibu tegaskan kepada anak-anak semua. Nilai integritas pribadi seseorang, kalau Ibu mengatakan kehormatan seseorang, ada pada kata-katanya. Maksudnya apa, Bu? Ketika dia sudah berbohong, gitu kan, maka integritas dia turun, maka kredibilitas dia turun, maka kehormatan dia turun. Makanya hati-hati ya, Nak. Dan anak atau orang yang sudah terbiasa berbohong, maka dia akan berbohong selamanya. Kenapa? Karena akan menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Paham, Nak? Mesti bohong. Misalnya nggak pakai peci, ditanya, kenapa Nak nggak pakai peci? Bilang, Bu, padahal yang saya sengaja nggak pakai peci. Hilangnya di mana? Wah, mesti wis ngarang cerita meneh. Padahal nggak hilang peci itu, tapi dia nggak bawa, gitu kan? Tadi Bu waktu itu di sana, wah, dan seterusnya. Paham, Nak? Jadi jangan sekali-kali. Ketika nggak pakai peci, bilang aja, iya Ibu maaf, lah saya tadi tergesa-gesa, pecisnya ketinggalan misalnya. Selesai. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sidik, benar. Kita ya, perkataannya benar, pikirannya benar, hatinya benar, perbuatannya benar. Jangan sampai pengurus OSIS kok berbohong. Oh, Ibu nggak mau. Apalagi jadi pemimpin kok berbohong. Anak buahnya bingung. Piye tuh ingin ngene saiki ngene. Kepiye tuh? Wah, gitu kan? Baik. Yang kedua, sidik amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ini ada hubungannya dengan sidik. Ketika dia selalu jujur, maka akan mendapat kepercayaan. Dapat dipercaya. Seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya. Mengembang amanah. Kalau istilah sekarang itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan. Gak boleh bikin peraturan dewi. Nah, itu anda amanah jenenge. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tablet. Fatona dulu. Iya, Fatona itu artinya apa? Cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas. Ono pemimpin kok orang cerdas. Gitu. Nah, cerdas ini banyak didapatkan dari berbagai macam upaya. Tidak harus berpendidikan yang profesor. Paham, Nak? Walaupun pendidikan tinggi itu penting, tapi orang cerdas itu tidak harus berpendidikan yang tinggi. Ketika dia mau menggali, mengupgrade kemampuan dirinya, maka dia akan menjadi anak yang cerdas, walaupun pendidikannya masih MTS. Paham ya, Nak? Apalagi sekarang di zaman digitalisasi, kita bisa belajar dari mana saja, ya enggak? Lewat YouTube, dari mana saja. Nah, itu bisa membaca, tidak harus datang ke perpustakaan, bisa dari mana saja. Tapi kita harus pintar-pintar memilih konten yang baik. Paham ya, Nak? Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan. Nah, jadi yang namanya pemimpin itu harus pandai menyampaikan. Kita kan pandai menyampaikan kepada yang dipimpin. Nah, ini Rafli harus pandai menyampaikan. Nah, ketika dapat dawuh dari Bu Ani misalnya sebagai pembina OSIS, sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman, ini loh, kemarin saya itu dapat tugas seperti
seperti ini. Nah, menyampaikan, kemudian memusyawarahkan, mendiskusikan, kemudian mengambil keputusan. Ini yang tadi disampaikan. Berani mengambil keputusan. Gitu ya? Oke, harus berani. Kenapa berani? Ya karena cerdas. Nah, itu kan? Dan ini ada hubungannya dengan rasa percaya diri juga. Baik. Yang berikutnya ke bawah lagi. Ini ibu ambil yang terus ke bawah, ya. Terus ke bawah. Baik, iya. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Tipe-tipe kepemimpinan itu banyak sekali, nak. Ya, tadi udah tahu pemimpin, sifatnya dan seterusnya, tujuan, harus punya tujuan yang jelas, Mas Raffi. Ya, jadi yang namanya organisasi OSIM ini tujuannya apa harus jelas, programnya harus jelas, gitu ya. Kemudian tipe kepemimpinan itu ada yang disebut dengan tipe demokratis, ada yang disebut tipe otoriter, nah, ada yang disebut dengan tipe laissez-faire, ada 3. Nah, demokratis ya harus opo-opo, terus monggo. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya ya semua bisa berpendapat, gitu kan? Tapi ada kekurangannya juga, gitu kan? Kadang karena yang dipimpin terlalu longgar, diberi kesempatan tanpa kita kendalikan sebagai pemimpin, maka dia akan membuat sempalan-sempalan tersendiri. Dan ini nggak boleh, bahaya, ya enggak? Wah, nanti yang sini buat grup sendiri, sana buat, wah nanti pemimpinnya bingung, gitu kan? Karena opo-opo entok dibolehkan, pemimpinnya ini nggak boleh terjadi. Harus satu tujuan, satu visi, satu misi. Kemudian yang kedua adalah tipe otoriter. Otoriter itu opo-opo kudu manut aku, orang manut jiwet, gitu kan? Orang manut pelintir, nah gitu kan? Nah ini otoriter. Anak buahnya mau pendapat aja miplendas-plendus rawani. Nah gitu kan? Sajane pingin pendapat, nih konek pendapat aku dipilih terus menang itu. Nah gitu kan? Ngampak. Ini juga tidak boleh. Ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Kuabe manut, walaupun ngampak, gitu kan? Loh, manut, gitu kan? Ini nggak boleh terjadi dalam suatu kepemimpinan. Iya nggak? Nah, nggak boleh. Nah, gitu kan? Tapi sisi positifnya apa? Wis kuabe di komando ngalor kabeh ngidul. Nek tadi yang demokratis tanpa kendali itu kon ngalor mesti ono sing ngidul. Karena mereka buat sempalan. Ini juga nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah laissez-faire, adalah tengah-tengah antara demokratis dan juga otoriter. Nah, suatu ketika ya memang kita harus bermusyawarah. Tapi suatu ketika keputusan final adalah ada di pimpinan. Paham? Yang disetujui oleh semua anggotanya. Dan ketika suatu keputusan sudah diambil, maka semua anggota harus taat dan patuh. Paham ya nak? Jangan sudah dirapatkan, sudah setuju semuanya, kalian sudah berpendapat, sudah diputuskan, kemudian di luar forum, ada yang bikin acara sendiri. Boleh tidak? Asal betul? Tidak boleh. Harus taat. Nggak boleh, kemarin sudah diputuskan tuh kita itu iurannya untuk Semeru misalnya per A nanti 2.000, lah kok ini malah bikin acara sendiri 5.000, nah, misalnya gitu ya. Boleh, tapi harus dikomunikasikan lagi. Nggak boleh ketika ambil keputusan sendiri. Paham nak? Baik. Hai. Halo. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku semua, waktunya sudah pas. Tadi sudah diingatkan 30 menit ya, Mas Hafid ya. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup, coba kita mengingat kembali. Nah, lagu yang tadi, gitu ya. Oke, yang Inggris dulu, kemudian yang bahasa Arab. Silakan berdiri. Ya, stand up please. Silakan berdiri anak-anak semua. Baik, untuk yang versi bahasa Inggris dulu, karena Maksanaba mendunia, gitu kan? Baik,
di belakang, bisa diisi samping. Al Qudus di atas, Underpendent di bawah, here over there, di sini dan di sana. Al Qudus di atas, Underpendent di bawah, here over there, di sini dan di sana. Sekarang yang versi bahasa Arab. Baik. Hai. Fokus. Hello. Fokus. Wahid, Isnen, Salas. Aina di mana? Amama di depan. Waro'a di belakang. Bijiwari di samping. Aina di mana? Amama di depan. Waro'a di belakang. Bijiwari di samping. Fogo Allah di atas. Tata itu di bawah. Hunaka di sini dan di sana. Fogo Allah di atas, tata itu di bawah. Hunaka di sini dan di sana. Oke, keren, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, silakan duduk. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya bermanfaat. Dan pengurus OSIS Mas Sanabar tetap semangat. Tetap semangat. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.